Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing HP yang harganya cuma 1,2 jutaan dan ini merek antara lokal apa global ya. Karena ini sebenarnya tuh masih satu naungan sama Evercost, yaitu ini sob. Luna G9. Wih, ini Luna seri G ini tuh udah lama banget ya nggak kedengeran dan akhirnya muncul lagi Luna G9. Harganya cuma 1,2 jutaan, kamu bisa cek ya di deskripsi video. Di situ ada link buat cek belinya di mana. Untuk spesifikasinya sendiri, ini dia udah pakai layar IPS HD Plus Infinity O, berarti dia tuh punch hole ya. Ukurannya 6,39 inch, octa-core prosesor, terus 4 GB RAM, 32 GB ROM, dan baterainya 4500 mAh. Kameranya 13 megapiksel, triple kamera, 5 megapiksel front kamera. Udah USB Type-C dan juga udah support OTG. Ya kalau ngeliat spesifikasi tadi, ini sih kayaknya seri G yang agak di downgrade ya. Karena kalau Luna seri G itu biasanya spesifikasinya tuh udah lumayan mantep banget. Karena seri G itu seingat saya itu di atas 2 jutaan biasanya. Dan ini cuma 1,2 juta aja. Dan kalau dilihat di boxnya ini yang saya punya adalah warna ice gray. Yuk kita coba buka aja langsung, kita unboxing. Luna, ini tuh penjualannya jadi satu ya bareng-bareng sama Evercost. Untuk service centernya juga barang-barang Evercost. Tapi dulu dia mengklaim kalau ini tuh merek Korea gitu, merek Korea. Tapi di Korea sendiri tuh nggak terlalu kedengeran. Entah nggak terlalu kedengeran, entah emang nggak ada gitu, nggak tahu ya. Karena saya belum pernah ke Korea. Kita buka aja. Tapi untuk harga 1,2 juta, Luna tuh biasanya ngasih build quality tuh yang bagus ya sob ya. Dari dulu saya pegang HP-nya Luna tuh bagus-bagus. Ini HP-nya masih diplastikin. Nah, tuh boxnya sendiri dia tuh pakai plastik gini ya, jadi lebih cakep, lebih meyakinkan. Di dalamnya kita masih dikasih yang namanya softcase ya sob, bening transparan softcase-nya. Kemudian di sini ada dokumen-dokumen ya, buku panduan, kartu garansi, dan juga ada SIM card ejector. Oke. Singkirin dikit. Kita dapat ini ya, stiker Luna di sini, hologram. Ada silika gel di sini biar kalau misalkan disimpan di gudang lama dia tuh nggak bulukan. Nah, ini ada charger adapter di sini. Kita lihat ya. Ini outputnya di sini 10 watt aja ya sob, 5 volt 2 ampere. Nggak banyak. Dan juga kita dapat kabel charger yang udah USB-C itu USB-A. Dah gitu aja, udah kosong ya. Nih kamu bisa lihat di sini dia pakai Mika. Jadi emang yang namanya produk Luna itu lebih premium dibandingkan dengan Evercost. Jadinya kalau misalkan mereka bilang Luna dan Evercost itu beda, ya oke. Karena emang secara kualitas tuh berasa bedanya. Termasuk dari bagian boxnya sendiri itu udah beda banget sob. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Kita buka ya. Tuh, ini bisa nih diselorotin. Wow, cakep sob. Dia desainnya tuh agak-agak glossy gitu. Oh enggak glossy. Di sini dia ada plastik sob. Kita buka plastiknya. Oke. Dan dia tuh pakai ini ya, pakai model bodinya tuh ada gurat-gurat halus. Dia ini polikarbonat ya sob. Ada gurat-gurat halus, terus dia ada holografisnya kayak seakan-akan tuh cahaya matahari yang muncul dari bagian kamera. Terus bagian lunanya ini dia tuh nggak ada holografis, dibikin strip ke vertikal kayak gini ya, bareng-bareng sama kamera gitu. Jadi dilihatnya keren, cakep sob. Wih, keren. Bagian kameranya juga triple kamera tuh kelihatan ya. Wow. Nah, di sisi kanan sini ada tombol-tombol ya, tombol volume dan tombol power. Dimana tombol powernya ini dia dibikin bergurat ya, bertekstur, jadinya ketahuan nih antara tombol power atau tombol volume tanpa kita lihat ya. Kelihatan berasa banget gitu kalau dilus-lus gini. Di sisi atas ada port audio, sementara di sisi kiri sini ini ada tombol bertekstur juga. Ini kayaknya nih tombol khusus ya, kayak smart key gitu. Nah, di sisi bawah sini ada entah dual speaker atau salah satunya mic ya, nanti kita cobain aja. Dan juga ada port USB-C buat nge-charge. Nah, bagian depannya kayak gini, ini kita buka lagi juga. Wow. Luna powered by Android.
Ya secara build quality sih ini udah berasa banget ya kalau ini tuh HP bukan HP harga 1,2 juta tapi di atas 1,5 jutaan. Karena build quality-nya ini tuh berasa yang namanya tuh firm, terus solid, dan juga nggak berasa murah gitu sob. Oke, sekarang kita cobain cek yang namanya slot kartunya kayak gimana. Dengan storage-nya 32 GB, semoga sih dia nggak hybrid ya. Semoga dia dedicated. Sayang sekali sob, dia di sini kasih kartunya, slot kartunya hybrid, jadinya kalau misalkan kamu mau pakai SIM 2 kamu nggak bisa pakai micro SD, mesti gantian gitu sob, sayang banget. Oke, dan layarnya kayak gini ya, layarnya tuh dia udah pakai punch hole, dan kita setting dulu biar kita bisa lihat isinya kayak gimana. Ya, ini dia Luna G9-nya. Udah saya setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Untuk kualitas layarnya kayak gini sob. Ini karena backgroundnya kurang menarik ya, jadinya layarnya nggak kelihatan. Kalau ini tuh sebenarnya bagus. Kita bisa lihat di mana ya. Kita buka aplikasi yang lain aja kali ya. Misalnya kita buka YouTube. Kualitas layarnya tuh udah cakep sob. Walaupun ini masih SD Plus aja, tapi kualitas layarnya tuh udah enak dilihatnya. Tuh, kamu bisa lihat ya. Layarnya tuh tajam, dilihatnya tuh enak. Nah, terus untuk UI-nya sendiri, HP ini tuh kayaknya pakai Android murni ya, Android stock gitu, karena kalau dilihat dia tuh nih di sini ya, dia tuh nggak punya yang namanya aplikasi galeri, terus juga dia yang namanya aplikasi bawaan, aplikasi bloatware gitu, cuman sedikit sob. Paling ada cuman Toko 1001, Ubox Universal, tuh cuman itu doang. Jadi nggak banyak aplikasi bawaannya, dan isi book udah cuman 3 itu aja. Dan fitur-fitur unik Android lainnya kayak misalkan dual apps dan lain sebagainya gitu nggak ada di HP ini, karena ini kayaknya pakai Android stock ya sob. Nah, sementara untuk bagian sensor-sensornya, HP harga 1,2 jutaan ini tuh ada yang disunat ya. Bagian sensor gyroscope, jadi dia nggak bisa yang namanya virtual reality. Gyroscope-nya nggak ada. Terus magnetic sensor juga dia nggak ada, jadinya HP ini tuh nggak bisa buat kompas. Tapi untungnya dia masih punya LED sensor, jadinya kalau buat brightness layar tuh dia bisa otomatis dan bekerja dengan cukup baik sob. Nah, sementara untuk bagian kameranya, iya sih kamera belakangnya ini udah triple kamera 13 megapiksel. Cuman yang saya bingung adalah yang dua kameranya itu dipakai buat apa, karena kita juga nggak tahu di bagian boxnya sendiri juga nggak disebutin kamera yang duanya itu untuk apa. Yuk kita cobain aja yuk kameranya kayak gimana. Nah, untuk kameranya sendiri kita cobain kamera depannya dulu aja kali ya. Dimana kamera depannya 5 megapiksel. Untuk shutter speednya ada sedikit jeda ya sob, jadinya pastiin kalau pas lagi foto ditahan HP-nya, jangan langsung bergerak gitu. Dan hasilnya kayak gitu sob. Kalau dilihat di sini sih agak berasa gelap ya. Sementara kalau untuk kamera belakangnya gini sob. Oke, fokusnya cukup cepat. Shutter speednya juga ada sedikit jeda dikit ya. Kamu bisa lihat hasilnya. Kayak gitu sob hasilnya sob. Nah, lagi. Coba lagi ya. Ini outbox-nya rusak nih, sayang banget. Oke, kayak gitu sob hasilnya sob untuk kamera belakangnya. Nah, sementara untuk fitur-fitur kameranya sendiri, dia ada mode portrait, ada mode pro. Mode pro-nya ini dia lumayan lengkap ya, ada autofocus, ada white balance, ada shutter speed juga. Ini lumayan lengkap untuk ininya, untuk mode pro-nya. Terus ada mode rekam video, dia full HD aja, ada mode slow-mo. Terus kalau di more itu kita bisa dapat ada night vision ya buat foto malam maupun video malam. Mantap. Terus juga ada time lapse, ada mode burst juga. Ya udah lumayan komplit sih untuk fitur-fitur kameranya sob. Oh ya sob, ngomong-ngomong saya belum kasih lihat ya kalau dia pakai softcase kayak gimana nih, softcase bawaannya nih. Kalau dipasangin softcase kayak gini sob, bisa kamu lihat sendiri ya. Dia tuh presisi banget, dan ini kameranya cukup terlindungi karena dia lebih rendah dari bagian softcase. Terus bagian lubang-lubangnya juga presisi banget, tombolnya juga enak, clicky banget. Mantap, untuk softcase-nya cakep, enak, pas banget gitu ya, presisi banget. Dan seperti yang saya bilang di video awal sob, Luna G9 ini bisa dibilang downgrade kalau dibandingin sama Luna G series yang sebelumnya. Kenapa? Pertama di sektor harganya, dan kedua tadi udah kita bahas ya bagian kameranya sedikit. Dan yang ketiga adalah di bagian performanya. Kamu bisa lihat sendiri nih. Secara performa berdasarkan Antutu dia tuh nggak kencang-kencang banget. Cuman 93 ribuan lebih sob. Kenapa? Karena dia tuh pakai prosesor yang namanya prosesor Unisoc SC9863A sob. Itu prosesor HP-HP kelas harga 1,2 juta ke bawah. Brand-brand lain banyak yang pakai ini. Mulai dari Infinix, Itel,
Tecno, Advan, termasuk Evercost sendiri ini banyak yang pakai Unisoc SC9863 ini. Bahkan Realme juga udah mulai pakai ini sob. Jadi sebenarnya ini chipset bukan chipset yang jelek ya. Ini chipset harga terjangkau, jadi tergantung dari brandnya sendiri kalau mau bikin HP-nya bagus atau enggak ya. Kalau chipsetnya sendiri ini sebenarnya chipset yang udah cukup bagus karena banyak yang pakai sob. Ya emang sih, Unisoc itu bukan chipset sekelas Snapdragon ataupun MediaTek, tapi kualitasnya semakin kesini juga makin bagus. Kita cobain ya main game PUBG Mobile kayak gimana. Oke, ini kita udah main ya PUBG Mobile, dan untuk settingan grafisnya sendiri dia tuh bisanya cuma di smooth medium dan balance medium aja. Jadi kita mainnya di smooth medium aja ya. Nah, ekspektasinya jangan tinggi-tinggi karena ini HP harga nggak mahal ya, cuma 1,2 jutaan aja. Dan pada saat main pakai smooth medium kayak gini sob, ini kita lagi terbang sob. Oh ya, ngomong-ngomong buat speakernya, ini speaker di sebelah sini ya. Yang sebelah sini tuh kayaknya mic yang nyamar jadi speaker aja. Jadi speakernya cuma single ya, satu doang. Yang di sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri itu mic. Nah kalau buat lari kayak gini sob, udah cukup enak sih kalau buat main PUBG Mobile. Cuman tadi pas lagi buka aplikasinya ya, buka gamenya, loadingnya lama banget karena dia tuh compiling resource-nya tuh cukup lama, butuh waktu lama gitu. Ada senjata di sini. Waduh, ada musuh. Kabur. Di kolong sini ada nggak ya? Ada, sip. Oke. Cari lagi. Kita udah dapat senjata. Dia sob. Tembak. Tembak. Kill 1. Molotov. Ya buat main PUBG Mobile udah cukup enak ya sob. Udah lumayan asik dipakainya. Oke. Kita terusin ya mainnya ya sampai habis. Ada sih kadang drop frame tuh tadi. Drop frame sedikit sebentar, tapi nggak ngeganggu sih, ini masih enak segini. Oke. Tuh. Dapat 3 sob. Lumayan. Ada lagi. Ada lagi. 4 sob. Masih ada lagi nih. Tuh. Tembak ke belakang. 1, 2, 3. Aduh. Kalah kita sob. Ya kira-kira segitu aja hands-on serta unboxing dari Luna G9 yang harganya 1,2 jutaan. Ya kalau impresi awal saya sih untuk harga 1,2 juta ini tuh udah cukup worth it. Performanya lumayan oke. Terus baterainya cukup gede 4500 mAh dan layarnya juga nggak jelek, layarnya lumayan bagus. Terus juga ya sob, build quality dari HP ini tuh udah keren. Dan segitu aja videonya, Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Luna, nggak kedengeran kabarnya lama. Muncul G9. Ya lumayan oke sih untuk harganya.